Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Amin Muzakir di channel YouTube. Yang kali ini saya akan membahas satu buku yang teramat penting dalam studi sejarah. Tapi juga saya kira tidak hanya sejarah, semua orang, semua peneliti, mahasiswa yang ingin memahami Indonesia, terutama di era kolonial, harus membaca buku ini. Saya sendiri pertama kali mengenal buku ini ketika sekolah S1 di jurusan sejarah UGM, dan ini menjadi salah satu buku wajib ya untuk memahami sejarah ekonomi politik Hindia Belanda Indonesia pada masa kolonial. Dan buku yang saya maksud adalah buku ini, buku Nederland India A Study of Rural Economy, ditulis oleh J.S. Furnivall, John Sydenham Furnivall. Ternyata belakangan saya tahu buku ini yang ditulis, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 39. Ini fotokopian ya, saya mengkopinya dari buku asli kalau tidak salah di perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya di UGM. Ini cetakan kedua, Cambridge University Press tahun 1944. Tapi buku yang pertama kali terbit itu tahun 39. Saya fotokopi ini kalau tidak salah di di fotokopi sarjana dulu ya, Jang Kaliurang. Dan sampai sekarang masih awet dan masih saya terus baca untuk memahami sejarah kondisi-kondisi Indonesia pada masa kolonial. Ternyata buku yang penting ini ternyata juga terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Freedom Institute dan diterbitkan tahun 2009 dengan judul Hindia Belanda Studi tentang Ekonomi Majemuk. Buku ini penting karena selain dia mendeskripsikan secara sangat tebal dan sangat runtut perjalanan sejarah ekonomi politik di Hindia Belanda ya, di Indonesia, bahkan sejak era prakolonial hingga menjelang kemerdekaan, hingga menjelang terbit buku ini tahun 39. Tapi juga Furnivall, pengarang buku ini, mampu melahirkan sebuah konsep yang sampai sekarang saya kira masih relevan untuk memahami tidak hanya ekonomi, tapi juga kondisi sosial politik secara lebih luas. Konsepsi yang saya maksud adalah konsepsi ekonomi majemuk atau plural economy. Inti argumen dari konsepsi ini adalah bahwa menurut Furnivall, masyarakat Hindia Belanda itu sedemikian tersegregasi secara politik, secara kultural, secara sosial. Satu-satunya arena tempat di mana masing-masing kelompok yang tersegregasi itu bertemu hanya pasar, kata Furnivall. Jadi Furnivall tidak menemukan satu kehendak politik yang bisa mengikat seluruh kelompok di Hindia Belanda itu. Jadi dia khawatir ketika saat itu kita tahu Perang Dunia Kedua sudah mulai diambang mata dan nasionalisme sudah sedemikian membuncah, tapi dia tidak melihat satupun kehendak yang bisa mempersatukan, mempersatukan seluruh komponen dari masyarakat Hindia Belanda. Nah, bagi Furnivall, fakta mengenai ekonomi dan juga politik sebenarnya yang majemuk ini adalah sebuah tantangan, sebuah problematik yang harus diatasi oleh siapapun, kata dia, yang nanti akan memerintah atau mengatur negara Hindia Belanda dan setelahnya Indonesia. Saya kira konsepsi plural yang ditulis oleh Furnivall ini penting untuk kita renungkan sekarang ketika kita berbicara mengenai pluralisme ya. Jadi kalau kita berbicara pluralisme dalam konteks hari ini seolah-olah itu adalah sebuah solusi. Tapi kalau kita merefleksikan dari buku ini ya, ini versi bahasa Inggrisnya tahun 44, cetakan kedua,
lalu versi bahasa Indonesianya tahun 2009, saya melihat pluralisme itu adalah sebuah masalah, justru bukan sebuah solusi. Karena dalam pluralisme terkandung kenyataan bahwa masyarakat memang terbagi, memang beragam. Tapi sedemikian terbagi oleh etnis, oleh agama, oleh orientasi kultural, dan seterusnya. Dan bahkan saya agak berbeda dengan Furnipal. Kalau Furnipal mengatakan bahwa masih ada pasar yang menyatukan, ya, yang mempertemukan masing-masing elemen masyarakat itu ke dalam satu arena, saya malah melihat justru pasar sekarang justru adalah elemen yang paling memisah-misahkan. Jadi saya membayangkan ketika Furnipal menulis ini, itu adalah pasar dalam pengertian Keynesian gitu ya. Pasar yang muncul sebagai respon terhadap depresi ekonomi tahun 30-an itu. Tapi kalau Furnipal memahami pasar dalam pengertian neoliberal seperti sekarang, saya kira juga dia akan merevisi pandangannya mengenai kemampuan pasar dalam mempertemukan unsur-unsur atau elemen-elemen yang sedemikian majemuk dalam masyarakat Indonesia. Jadi inilah buku penting yang saya kira semua orang yang mau memahami Indonesia harus membaca ini. Dan melalui buku ini kita bisa menemukan secara lebih kritis dan juga lebih reflektif apa itu pluralisme. Apakah dia solusi terhadap fakta keragaman masyarakat kita atau justru masalah. Saya kira itu review buku saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.